Assalamualaikum, hai guys, welcome to Ringgis Family. Oke, nama saya Riri, buat yang belum tahu. Oke guys, so saya akan bercerita tentang pengalaman kerja saya di Malaysia. Jadi, ya itu sangat berbeda ya dengan di Indonesia. Ya, kalau dari sisi kawan-kawan saya semua baik di kedai, sangat baik. Kalau dari segi ilmu basic, ilmu farmasi sama saja, satu dunia kan, ada standar WHO juga ya sama gitu. Tapi secara prosedural sistem kesehatan itu dilaksanakan itu memang berbeda. Kenapa? Karena Malaysia kan negara kerajaan, ini Indonesia kan negara republik, itu berbeda prosedural yang dilaksanakannya. Tapi waktu itu yang paling Riri rasakan zaman dulu-dulu ya 2015, karena kalau Riri rasakan sekarang di Malaysia itu sudah sangat lain, tidak lagi banyak salah paham antara Indonesia Malaysia. Kalau dulu jujur itu banyak sangat terjadi kesalahpahaman. Intinya branding Indonesian di Malaysia itu zaman dulu waktu Riri kerja pun banyak negatif jujur guys. Sampai Riri itu pernah ada case orang suka hati pegang Riri sampai cakap jom lah pergi hotel. And then cakap ala perempuan Indon kan udah biasa di sana, ada suami pun kawin lagi, tak payahlah jual mahal-mahal, intinya seperti itu kan. Saya cakap waktu itu, saya di sini hanya kerja, saya ada husband, saya datang ke Malaysia pun untuk suami. And then dia jawab seperti itu, ala perempuan Indon kan sudah biasa, ada suami pun main lagi dengan lelaki lain, masuk hotel, bahkan menikah lagi, and bla bla bla. Jadi waktu itu Riri ya sedih tuh ada ya, karena itu sangat mengganggu gitu. Riri tuh selalu seperti terhina jadinya tuh, and then diremehkan. And then kalau Riri punya sikap untuk menolak tuh, ya of course lah menolak Riri gitu, jangankan diganggu seperti itu, kadang digini pun Riri tuh udah yang bereaction gitu. Tapi reaction Riri tuh istilahnya tuh tidak bisa yang tegas seperti aduh tolong ya jangan sentuh saya gitu, hanya sebatas itu, tak dapat yang marah gitu. Karena ya Riri kerja di orang kan, di kedai itu harus hormatkan ke company walau gimana pun mereka customer. Jadi semua yang tidak nyaman tuh Riri telan, dan itu sangat sedih ke mental Riri. Kalau pulang ke rumah Riri pasti nangis. Keadaan Riri pun downgrade kan. Dulu Riri di Indonesia kan CEO, sudah ada bisnis sendiri, ada pendapatan yang sangat besar. Bahkan dulu waktu menikah kan ada ceritanya husband tuh yang cerita sampai Riri tuh boleh bayar 70.000 ringgit untuk istilahnya membayar denda MOU kerjasama dengan my client yang tidak selesai gitu, proses kerjasama itu, karena Riri menikah kan. Itu tuh sampai mampu mengeluarkan tabungan sebanyak itu dengan usia Riri waktu itu masih 25-an ya seperti itu. Karena Riri dari umur 23 tahun udah punya tabungan di atas 100 juta guys. Jadi waktu datang ke Malaysia itu gaji pun Riri bukan gaji farmasis, itu sangat kecil ya, gaji staff lah. Intinya Riri retail eksekutif, dapat status kerja tuh retail eksekutif. Memang ya kalau di compare dengan pekerjaan lainnya ya sudah bagus lah retail eksekutif, jadi asisten farmasis gitu kan, seperti itu, menjaga kedai juga, punya tanggung jawab besar, ada staff juga gitu. Staff Riri ada 3 orang seperti itu. Tapi kan kalau di compare dengan Riri sebelumnya CEO itu downgrade gitu ya, turun tahta guys. Bukan Riri tidak bersyukur cerita seperti ini sekarang, tapi Riri hanya menceritakan my experience, perjalanan hidup Riri. Kalau Riri bukan orang yang tawakal ya, maksudnya Riri berusaha tawakal lah gitu, confident untuk mengucapkan itu, karena Riri selama ini juga diam, baru bercerita sekarang karena experience kerja setelah bertahun-tahun guys, 2015 loh. Nah jadi waktu itu Riri merasakan sangat pendapatan gaji yang sangat kecil, tapi kerja itu penat, fisik Riri, mental Riri, karena Riri branding Indonesian memang sangat buruk. Banyak sampai pernah ada yang sentuh, sampai ada yang pernah tarik Riri dari lift mau dibawa naik ke atas. Oh my god, karena Riri tuh kerja di mall. Nah di atas mall tuh kayak residence gitu, jadi residence lah ya, macam apartemen gitu. Jadi ada orang yang tinggal di sana, ada yang suka sama Riri, suka ganggu. Seram pokoknya. And waktu itu Riri sangat merasakan lah branding Indonesian buruk ya. Di sana juga banyak Indonesian lain yang kerja, sangat merasakan. Memang termasuk
kategori yang banyak juga ya yang nakal, naughty, relate keadaan itu tuh guys. Riri netral ya di sini, tidak mau menutupi gitu, memang mau bercerita experience apa adanya gitu. Dari sisi keadaan tuh memang banyak yang nakal, sometimes ada keadaan sampai Riri tuh didatengin perempuan, jadi ada yang ganggu Riri. Ini ceritanya ke itu kedai, ini mungkin si lelaki itu tuh teman dekatnya yang si perempuan Indonesian. Ada satu perempuan Indonesian tuh datang ke Riri yang, halah awak nih jual mahal sangat, awak dah jadi simpanan datu ke macam tuh. Orang Indonesian kan kalau yang udah di Malaysia bercakapnya jadi bahasa Melayu ya. Riri waktu itu oke, Riri paham keadaan itu gitu. Tetapi bukan bermakna juga semua Indonesian buruk guys gitu ya. Sama sih, pada intinya di setiap negara, mau Malaysia mau negara manapun lah, Indonesia, Malaysia, semuanya lah ya, ada yang baik ada yang buruk kan gitu. Tapi kan karena history itu banyak yang kerja ke Malaysia, and statusnya memang kerja itu di kategori buruh ramainya ya, warga asing ke Malaysia itu karena tempatan warga pribumi Malaysia itu mostly memang kerja di office, jadi bagian buruh tuh banyaknya oleh warga asing guys. Tapi ekspatriat juga warga asing banyak juga, dari Indonesia juga banyak juga. Kawan-kawan Riri farmasis banyak jadi ekspatriat, dan Riri sendiri sekarang kategorinya golongan ekspatriat ya di Malaysia karena memang profesi kan farmasis. And ilmuwan ada ya, senior Riri ya di Malaysia. Jadi tapi kan itu yang kategori itu tidak hits ya di Malaysia karena tidak ramai, memang yang ramainya memang di kategori buruh. Dan sebenarnya halal kerja buruh, kerja apapun halal, tapi yang jadi negatifnya itu adalah ketika ada yang berbuat negatif, akhirnya terbentuklah branding negatif. Karena yang negatifnya itu seperti mengganggu suami orang, nakal-nakal lah seperti itu gitu. Karena waktu itu pun Riri sampai disamperin, awak ini udah jadi simpanan datu ke. And one day saya kan dengan suami tuh, suami kan tinggi, putih, rapi orangnya gitu. Dulu apalagi perutnya belum kembung guys, handsome lah gitu untuk saya ya. So itu si perempuan tuh lihat karena memang dia kerja di itu mah. And dia cakap apa coba, oh rupanya awak nih boleh ambil hati anaknya datuk ya, sebab tuh awak nih belaga katanya. Macam tuh tahu dia cakap, karena kan saya tidak pernah mau melayan laki-laki yang nakal-nakal datang ke kedai waktu itu saya kerja. Saya senyum saja, saya tidak menjawab bahwa itu suami saya and everything, karena saya sudah merasa tidak perlu bercommunication lah dengan orang yang level pola pikirnya begitu gitu, pergaulannya dia pun begitu. Intinya saya tidak mau berurusan, tidak mau menjadi panjang percakapan tuh, just smile and smile, you know, smile orang benci gitu kan, just gitu. And saya leave itu orang. Tapi dari sana Riri juga relate guys. Jadi satu hari Riri kan hamil, selesailah kerja dari sana, and Riri melahirkan di satu hospital government di Malaysia. Itu ya security di hospital itu tanya ke ibu saya gini, nikah tak? Saya kan melahirkan, dia tanya apa coba, nikah tak? Maknanya karena si security juga cerita banyak Indonesian itu datang melahirkan tapi tidak ada surat nikah gitu, intinya tidak menikah, hamil gitu. Waktu itu ya ibu saya macam sakit hati betul ditanya nikah tak, macam ibu saya kan tidak tahu ya keadaan waktu itu branding Indonesia dan everything di Malaysia. Dan saya pun tidak mau bercerita yang negatif-negatif karena saya tidak mau merisaukan ibu saya gitu. Tapi ibu saya dari sana mulai tahu yang kaget gitu, apa sebegitunya gitu. Waktu itu ibu saya juga tersinggung, kurang ajar sangat gitu ditanya nikah tak, ya of course lah nikah pasti gitu kan, biasalah parent. And then my family environment kan sangat kental dengan prinsip-prinsip agama and everything. Jadi ketika ada pertanyaan gitu tuh sangat shock untuk ibu saya. Tapi ketika ibu saya bercerita ke saya akhirnya jadi paham. Jadinya relate dengan my experience waktu kerja gitu di kedai gitu.
waktu itu sih kalau orang-orang yang dekat saya di kedai semua sangat baik, my boss juga sangat-sangat baik karena mereka mengenal saya baik gitu, maksudnya bukan kategori perempuan Indonesian yang di level itu yang suka nakal and everything gitu. Saya datang ke Malaysia pun struggle, berjuang dengan husband semua, niat baik lah mau ikut suami guys. Jadi waktu itu oh my god, sangat apa ya, terasa lah untuk saya support dari orang-orang sekeliling saya gitu di kedai. Thank you so much gitu. Saya bahagia mengenal mereka karena saya akhirnya boleh bertahan di itu kedai sampai selesai my kontrak 1 tahun kan. Bahkan masih ada yang suka communication dengan saya, baik-baiklah semuanya, dari bos besar di HQ di yang company holdingnya sampai yang staff saya yang di bawah saya pun semua sangat baik kepada saya. Tapi ada satu lagi guys kejadian lucu. Jadi ada satu passion datang, datang tiba-tiba, you Indonesia gitunya. And saya tuh karena di kedai itu tuh terbiasa juga cakap bahasa Inggris ya, berusaha cakap bahasa Inggris. Tapi mereka tuh suka dua mengiranya ketika saya bahasa Inggris. Dikira saya orang Filipina ya, karena katanya slang saya ketika bahasa Inggris mirip dengan Filipino. And ya ada juga yang kenal Indon ya macam. So saya berusaha, tapi si makcik itu kenal saya, ya maksudnya tau lah saya Indon. Tiba-tiba guys saya dilempar dengan koin 5 sen yang kecil itu, dilempar, dasar Indoni katanya, perempuan perempuan penyikis harta, ucapannya itu perempuan tak betul, you datang sini nak cari apa suami orang lah, intinya gitulah intinya. Saya dibalik ya, kalau saya sih memahaminya gitu ya, makcik itu mungkin ada experience yang sangat buruk dengan perempuan Indonesian yang mungkin dari ucapannya begitu ya, mungkin suaminya dia diganggu atau familynya, I don't know. Saya pun dia menunduk, tak sama sekali saya tak jawab apapun, just keep quiet and try to smile untuk meredamkan emosi dia gitu, karena dengan cara itu saya yakin dia redam emosi. And memang ya akhirnya dia still beli biasa walaupun sambil cakap ke saya. And saya kebetulan saat itu tugasnya cashier, so makanya dia baling saya. So, saya smile and dia pas di akhir tuh reda lah, tak bercakap-cakap terus gitu ya, karena kan saya pun dulu terbiasa ya pegang company, punya staff semua gitu. So ya saya berusaha untuk menjalankan dengan profesional, melihat dari berbagai sudut, menganggapnya udahlah kereneh customer gitu ya, daripada saya melawannya nanti malah ada problem dengan itu company tempat saya kerja, company tidak tahu apa-apa, malah nanti saya jadi buruk gitu kan, istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Saya tidak mau. Dan ya karena saya berusaha sabar waktu itu and memahami keadaan, pada akhirnya saya menang guys gitu. Jadi alhamdulillah selesai dari company itu kerja, saya punya nilai sangat positif. Jadi orang-orang di HQ semualah, orang-orang besarnya di company itu melihat saya positif. Bahkan saya ditanya mau masuk lagi kerja tak, bahkan my boss menawarkannya, better you kerja, jangan berhenti, jangan selesai kontrak terus berhenti terus kan dia kerja katanya, nanti you melahirkan pun kan waktu itu saya memang pregnant besar, nanti you still dapat gaji selama 3 bulan bla bla. Tapi saya sudah bulat memang waktu itu mau berhenti, sudah rasa mau fokus saja lah dengan target-target baru saya gitu. Jadi ya waktu itu memang saya keadaannya pregnant waktu kerja itu, tapi awal mula kerja saya tidak pregnant guys, di tengah-tengah itu saya pregnant gitu. Jadi really struggle. Jadi saya di Indonesia kan tidak biasa kerja fisik gitu ya, mau minum kopi saja saya tekan button gitu. Jadi waktu itu keadaannya angkat barang kotak-kotak besar dengan keadaan hamil gitu, dan sangat really struggle.
secara fisik saya, dan waktu itu juga saya sering masuk hospital mungkin karena shock gitu kan secara fisik dan mental. Tapi mengingat pengalaman itu tidak membuat saya sedih, bahkan saya bahagia Allah memberikan ujian itu, karena ketika saya melewatinya saya menjadi lebih kuat, lebih struggle lagi, lebih stronger. Karena mungkin Allah tahu saya akan jauh dari family. Ketika saya dalam keadaan apapun, saya tidak tahu meminta tolong ke siapapun, karena mungkin Allah tahu ya, ketika saya dalam keadaan apapun di Malaysia harus stay strong. Saya tidak akan dapat meminta tolong ke siapapun karena ya saya jauh dari family. My husband family pun jauh di Kelantan gitu. Jadi akhirnya perjalanan itu memang membuat saya sangat strong guys. Bahkan saya setelah melahirkan itu, husband saya ada meeting di Johor, jadi saya dalam keadaan belum mampu jalan pun masih suka sakit perut. Itu saya boleh kuat guys. Dengan juga 2 anak masa itu, betul-betul lah banyak hikmah positif yang saya dapat dari keadaan itu, and I'm so really happy and syukur alhamdulillah dengan semua pengalaman itu. And semua yang saya ceritakan di sini adalah kisah nyata, and saya netral, saya tidak melihat keadaan itu buruk gitu. Istilahnya untuk ke Malaysia pun saya pernah mengalami hinaan atau gimana pun, saya tidak menganggap itu negatif. Ya itu untuk orang-orang tertentu kan, istilahnya gini, orang Malaysia juga tidak semuanya suka menghina, bahkan lebih banyaknya yang baik. Nah sama orang Indonesia juga istilahnya tidak semuanya patut dihina gitu, karena yang lebih banyak itu yang baik-baik. Walaupun misalnya yang datang ke Indonesia kerja buruh, pada hakikatnya kan mutualisme. Orang Malaysia sendiri kan memerlukan ya pekerja-pekerja asing itu, karena memang di Malaysia kategori untuk buruh itu lebih ke pekerja asing gitu, karena warganya sendiri itu lebih ke level kerja di office seperti itu. Jarang ya yang jadi buruh kalau saya lihat, kalau pengalaman saya lah selama. Jadi intinya mutualisme gitu. Dan yang kerja buruh sini pun mereka kan kerja halal, tidak perlu dihinakan gitu, mereka juga baik-baik. Kalau mau menghina ya orang-orang yang emang di level perempuannya ya nakal, merebut suami orang, mengganggu atau mencuri atau melakukan kriminal atau yang negatif-negatif, terserah lah, itu urusan hukum kan. Tapi kalau yang positif jangan disamaratakan, karena memang Riri sendiri sangat merasakan itu sangat tidak nyaman ya. Itu sangat mengganggu mental, karena tidak semua orang mampu ke titik mental yang kuat. Kalau sampai kita istilahnya menghina orang, mencaci maki orang, ternyata orang itu baik-baik gitu, tapi mentalnya dia tidak kuat, kan boleh menjadi benda buruk, dan itu boleh jadi dosa ke kita. Dan sama orang Indonesia juga jangan melihat semua manusia itu suka menghina, jahat, sombong atau apa, karena tidak semua juga. Saya juga lebih sering jumpa dengan Malaysian yang baik-baik daripada yang suka kasar gitu ya. Sejujurnya di YouTube pertama kali saya dihina, sangat dihina, sampai saya dibilang beruk, indor pengikis harta dan bla bla, tumpang kesenangan bla bla bla, sangat negatif sih, miskin semua. Tapi saya sih lebih memandangnya ya, saya sendiri di alam nyatanya pernah ada experience kan, yang mungkin ada history lah ya. Tapi ya sekarang saya sangat bersyukur, karena thank you so much kawan-kawan semua, yang Indonesian, yang Malaysian, semuanya sangat baik, sangat support, banyak kasih doa baik untuk saya, dan saya pun sama senantiasa doa yang baik untuk kawan-kawan semua, and semoga kebaikan semuanya senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa kasih like, subscribe, and kalau ada pertanyaan atau komen-komen atau mau kasih support dan doa silahkan. Thank you so much, bye bye.